Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadat kebaktian Minggu kita hari ini, baik juga yang dilakukan secara online. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam kebaktian kita, saya akan membacakan warta-warta pokok bagi jemaat kita di tempat ini. Kebaktian online Minggu pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Januar Kristianto, AW PSSI. Kami atas nama Jemaat GKP Cianjur mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kebaktian sekolah minggu tetap masih dilakukan secara online dan linknya akan dibagikan setiap minggu pagi. Terima kasih. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat atau pendeta. Yang keempat, kebaktian kategorial masih dilaksanakan secara online. 5. Jadwal katekisasi hari Sabtu di tempat konsistori, pengajarnya oleh Bapak Pendeta Januar, jamnya 17 WIB secara online. Bidang keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa bagi anggota jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Ada 18 orang. Bidang penelitian dan pengembangan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini per tanggal 12 Juli sampai 18 Juli 2021. Ada 15 orang. Dan majelis jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan bagi anggota jemaat yang merayakan dalam minggu ini per 12 Juli sampai 18 Juli 2021. Ada 3 keluarga. Program peduli kasih. Diberitahukan bahwa GKP Jemaat Cianjur akan melaksanakan program peduli kasih bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19. Yaitu yang saat ini dalam isoman atau isolasi mandiri. Dimohon dukungan dari anggota jemaat GKP Cianjur. Bagi anggota jemaat yang ingin memberikan dukungan berupa dana atau materi, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening GKP Jemaat Cianjur, BRI, Kantor Cabang Pembantu Pos Cokro Aminoto, dengan nomor rekening 180910007000530 atau bisa melalui penetua terdekat dengan wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Webinar kaum perempuan dalam rangka Hari Perempuan GKP dengan tema tantangan dan adaptasi kaum perempuan di masa new normal yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 waktu 16 WIB sampai 18 WIB melalui Zoom meeting. Untuk linknya nanti dibagikan di grup GKP. Terima kasih. Baik, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian kita pada saat ini. Baik, kita juga melakukan secara online. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita.
Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita akan bernyanyi yang diambil dari PKJ ayatnya yang PKJ 14. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ke-8 sesudah Pentakosta saat ini diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Jemaat, kami persilakan dulu. Kita menyambut dari nyanyian Indah Rencanamu Tuhan.
Allah menghendaki agar manusia selalu dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauh dari Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Ini dosa manusia yang tidak dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dan kelimpahan anugerahnya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui dosa di hadapan Tuhan saat itu untuk kita semua. Saat teduh selesai. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seringkali kami menutupi perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi kami tahu ya Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni kami. Ubahlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut dari nyanyian KKE 81 ayat 1 dan 2. Segala
pengampunan dari Tuhan. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya, sebagaimana firman Allah yang menyatakan melalui Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan KKE 101 ayat 1. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di rumah kita masing-masing, saat ini tiba saatnya kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita mengundang Roh Kudus dalam doa epiklesi, mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan Allah kami, Bapa yang menjaga kehidupan kami, terima kasih untuk setiap karya, setiap kata, setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menjagai kami, menjagai keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami. Engkaulah mengurapi orang tua kami dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan ada, memampukan kami untuk terus bisa berkarya di dunia ini. Saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing kami pun ingin datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, memampukan kami dan menyertai kami. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami, untuk kami semakin semangat dalam menjalani kehidupan dan meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Bapa, sertai kami ya Kristus. Berfirman-Lah Engkau ya Roh Kudus, urapilah kami, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan yang akan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sertai dan urapi dia, sehingga kami boleh ucapkan yang boleh sampaikan keseluruhan Allah pada hari Minggu ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan dan penyertaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, syukur dan permohonan kami. Kami naikkan sepenuhnya dalam tangan kasih Bapa. Pada mula kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 14. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian di bawah perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud.
Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang memerintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau dari segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya di hari Minggu ini? Saya harap semua dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Agustinus, seorang teolog sekaligus filsuf, dia pernah berkata mengenai kehidupan ini bahwa kehidupan atau dunia ini ataupun manusia, orang-orang yang percaya pada Kristus Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam pengembaraan padang gurun. Menurut saya ini sebuah hal yang unik. Kenapa? Karena dalam perjalanan seseorang di padang gurun, kalau kita melihat bahwa dan mengingat kembali tentang perjalanan orang-orang Israel di padang gurun, mereka hidup dalam kepasrahan, hidup dalam ketidaktahuan. Kemana mereka mau pergi, kemana tujuan mereka, bagaimana perjalanan selanjutnya. Yang mereka tahu Tuhan menuntun setiap umatnya dengan tiap awan dan tiap api. Jadi kata Agustinus, perjalanan kehidupan di dunia saat ini pun adalah kehidupan di padang gurun. Kehidupan ketika seseorang maju terus berjalan terus ke depan tanpa mengetahui dan tanpa bisa mencanangkan, merancangkan apa yang terjadi di depannya. Namun hidup
penuh dengan pengharapan kepada Tuhan yang akan selalu menuntun kehidupannya. Kita selalu diingatkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan kehidupan kita, tentang bagaimana Tuhan memiliki kekuatan yang memberikan kehidupan dalam setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Sebuah lagu mengatakan, ada sebuah lagu yang liriknya, jalanmu tak terselami, gitu ya. Judulnya arti-arti kehadiranmu. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Kristus Tuhan, ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kadang kita berpikir dan merancangkan hal-hal baik sesuai dengan pikiran kita. Kita melangkah 5 langkah, kita sudah berpikir 30-40 langkah ke depan seperti apa. Kita berpikir bahwa Tuhan akan ikut dalam rencana kita. Kita bahkan terkadang memaksakan Tuhan untuk masuk dalam rencana kita dan mengikuti rencana kita. Setiap kita manusia terkadang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan kita merancangkan suatu hal yang baik menurut kita. Yang baik menurut kita. Yang sempurna menurut kita. Hari ini Alkitab mempersaksikan kehidupan Raja Daud. Siapa yang tidak tahu Daud kalau dia orang Kristen? Daud, orang yang diurapi, orang yang diminta khusus oleh Allah untuk menggantikan Saul, dipilih langsung oleh Allah. Dia dimampukan, dikuatkan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Tapi dalam pembacaan hari ini kita bisa melihat bahwa Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan, ada kalanya rancangannya tak diperkenankan oleh Tuhan. Kenapa? Kembali ke dalam pemahaman padang gurun. Ketika rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. Ketika apa yang Tuhan rancangkan tidak sama denganku. Ketika apa yang aku pikirkan tidak sama seperti apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan jadikan dalam kehidupanku. Apa yang terjadi? Daud saat itu menginginkan dibangunnya sebuah tempat yang mewah, yang megah, yang terbuat dari kayu aras untuk menempatkan tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah sebuah tanda, sebuah simbol, sebuah lambang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat. Ketika Tuhan mau ditempatkan di sebuah tempat yang mewah dan megah, di bawah kayu aras yang mahal itu, Tuhan bilang, dari dahulu aku ada di kemah. Aku menjadi pengembara. Kenapa engkau membatasi aku saat ini? Tuhan tidak pernah tinggal dalam suatu tempat. Tuhan selalu ada dalam pengembaraan umatnya, ayat 4, 5, dan 6. Dan dalam pengembaraan itu, Tuhan tidak pernah menyampaikan permohonan untuk dibangunkan rumah kediaman kepada siapapun, termasuk kepada para hakimnya. Pada ayat ke-7 kita bersama-sama melihat dan membaca. Di sini kita melihat bahwa ada kasih dan penyertaan Tuhan. Bahwa ada kekuatan yang memampukan kita untuk melihat bahwa Tuhan mengingat
umatnya yang Dia pilih. Tuhan mengingat orang-orang yang Dia pilih ada dalam perjalanan iman, dalam perziarahan iman tiada henti. Ketika umatnya tidak bisa membatasi Allah dalam pikiran dan tindakannya, Allah menginginkan bahwa umatnya berserah dan ikut. Tuhan mungkin terkadang mengizinkan apa yang umatnya inginkan terjadi. Namun Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan umat manusia. Dia adalah Allah yang memegang kendali kita bersama-sama. Sehingga dalam kehidupan ini banyak hal bisa kita atur, banyak hal bisa kita rancang. Namun rencana Tuhanlah yang akan jadi dalam kehidupan kita. Rencana Tuhanlah yang akan memenuhi setiap rancangan-rancangan yang kita atur dalam kehidupan kita. Dan sebagai umat Allah, pada akhirnya kita seperti orang-orang di padang gurun yang melihat dan merancangkan suatu hal, tapi tetap berserah kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Bahwa penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Dan kita umat manusia perlu meyakini itu, terutama di masa-masa sulit ini. Ketika kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ketika kita jemaat di KP Cianjur saling tolong, saling bantu dengan memberikan sumbangan untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang isoman di rumah, kita merancangkan hal-hal yang baik. Namun tetap ada yang nyinyir. Tetap kita melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai. Karena itu ketika kita melakukan hal-hal yang baik dengan pertimbangan-pertimbangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengundang Tuhan dan rancangan dalam kehidupan kita, membuat kita semakin bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang hadir, yang tak pernah meninggalkan kita. Meskipun terkadang rancangan Tuhan itu enggak terpikirkan oleh kita. Kadang merasa anak saya harus jadi dokter, anak saya harus jadi TNI, anak saya harus begini begitu, usaha saya harus bagus, usaha saya harus berhasil. Tiba-tiba pandemi datang, boom, hancur semua. Satu hal yang perlu kita semua ingat, Bapak Ibu di rumah, anak-anak di rumah, dan kita para pelayan Tuhan, orang-orang yang dipanggil olehnya, orang-orang yang berjalan di tengah gurun, kita semua orang-orang yang sedang berziarah. Rancangkanlah hal-hal yang baik, namun yakinlah akan penyertaannya. Yakinlah akan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Yakinlah bahwa diri Tuhan selalu menyertai dan mengenal engkau. Bahkan 1000 langkahmu ke depan, ketika engkau hanya berpikir 5 langkah, Tuhan sudah mempersiapkan jalan terbaik untuk engkau. Masalah kehidupan, masalah keluarga saat ini hadir. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan menguatkanmu. Meskipun kadang niat baik dalam kehidupan kita tidak selalu direspon dengan baik, namun tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang mau ikut dengan Tuhan. Tunjukkanlah dirimu sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan yang sejati, yang mau mendengarkan rancangan-rancangan Tuhan, yang mau ikut dan mau taat dengan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga sebagai umat Allah, meskipun yang terjadi sesuai dengan ekspektasimu, engkau akan berkata, rancanganmu tetap sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau yakin serta berserah kepadamu. Untuk itu, hari ini kita pun diajak bersama-sama untuk terus berjalan di padang gurun itu, untuk terus berserah kepada Tuhan, untuk terus mau mengikut Dia. Karena rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang penuh damai. Yakinlah, berharaplah, dan berserah kepadanya. Kristus menguatkan Bapak Ibu dan kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan gereja-gereja dari segala abad dan tempat kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Kristus Tuhan Allah kami, Bapa yang kami sembah, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hari-hari yang kami lalui di dunia ini. Terima kasih Kristus bahwa Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami. Biarlah dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah hidup kami terus merasakan penyertaan Tuhan. Meskipun rancangan-rancangan-Mu sungguh tak terselami, meskipun kadang rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami tak dapat kami pahami, namun satu hal yang dapat kami percaya, bahwa rencana-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk masuk dalam pemahaman bahwa apa yang Engkau jadikan dalam kehidupan kami adalah hal-hal baik. Apalah kami ini manusia Tuhan, kami hanya biji mata yang Engkau gunakan untuk melihat dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Mampukanlah kami untuk bisa berkarya, mampukanlah kami untuk percaya bahwa setiap pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Mampukan kami ketika di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemik ini, kami kerap kali mengeluh, kami kerap kali merasa kami lemah, kami kerap kali merasa kami kalah dengan keadaan, dan kami melupakan bahwa selalu ada rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Sertai kami Kristus, ampuni dan layakkanlah kami agar kami menjadi umat Allah yang bisa melihat pekerjaan-pekerjaan tangan dalam kehidupan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai Tuhan, kami berdoa untuk umat Allah yang sampai hari ini berjuang dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang mendapatkan anak, yang terus berusaha. Kami berdoa saudara kami yang sampai hari ini berjuang dan berusaha untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, untuk menggapai kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Kiranya Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sampai hari ini berjuang untuk memperoleh kehidupan lebih baik, yang sedang berjuang untuk pendidikannya. Tuhan, sertai anak-anak kami, sertai perjuangan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Tuhan juga berikan semuanya pada waktunya dengan orang-orang yang sepadan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai hari ini berada jauh dari keluarga, ada di perantauan, berjuang sendiri. Tuhan, jagai mereka, sertai saudara-saudara kami. Jauh dari kami, jauh dari saudara. Biarlah setiap usaha yang mereka lakukan, setiap kegiatan yang mereka lakukan, Tuhan pimpin, Tuhan jagai dan sertai. Kami berdoa untuk juga para nakes, para pelayan-pelayan kesehatan yang sampai hari ini berjuang untuk kebaikan negeri kami, untuk pemulihan bangsa kami dari coronavirus. Tuhan, jagai mereka, sertai. Biarlah semangat untuk melayani negeri ini, untuk kebaikan bersama Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka bisa melakukan yang terbaik bagi kami semua. Sertai Tuhan. Kami pun berdoa untuk pelayanan GKP Jemaat Cianjur dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan kebaktian minggu
organis kantoria, pembuat slide, petugas recording, penatua dan pendeta. Engkau yang menyertai kami. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang Kau panggil untuk melakukan pelayanan bersama-sama dengan Kristus ya Bapa. Kami pada saat ini ya Bapa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Robi Manulang, Ibu DSM Panjaitan Bonus Tompul, Anak Alita Bulu Tambunan, Bapak S Tambunan, Bapak AL Lumban Tobing, Ibu B Selalaya Bonus Tanggang, Ibu Hamar Paung Bonus Sihombing, Ibu Namin Jamur, Bapak AM Sinaga, Ibu Heni Rahayu Ningati, Ibu B Sagala Bonus Sihombing, Bapak D Hamar Paung, Ibu D Pasaribu Bonus Sihombing, Saudari Elsa Ayu Febrianti, Ibu D Saragi Buruk Purba, Bapak P Sormin, Ibu Ibu Tagalung Boru Sinaga, dan Ibu Sidabutar Boru Silalahi. Kiranya kasih Kristus dan penyertaan Allah Bapa menguatkan, menyertai saudara-saudara kami terkasih. Kiranya jamaah tangan kasih Tuhan hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami terkasih dan mampukan mereka untuk terus bisa berpulih melalui obat-obatan, melalui jamaah tangan kasih keluarga, baik jamaah tangan kasih keluarga maupun baik pun dengan isolasi mandiri yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Kiranya Kristus Allah Bapa kami menyembuhkan keadaan saudara-saudara kami terkasih. Dan saat ini juga ya Bapa, kami ingin berdoa secara khusus dan mengucap syukur kepada Tuhan atas ulang tahun pertambahan usia saudara-saudara kami yang berbahagia pada satu minggu ini. Kami berdoa untuk dan mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada Bapak Tehana Ibaho, Ananda Olivia Juanes Ringo, Saudara Pandapotan Sagala, Bapak Namin Jamur, Bapak S Siagian, Ibu R Tambun Buru Bajar Nahor, Ananda Gebiri Tonga, Bapak M Semanung Kalit, Ibu R Semanjuntak Buru Sagala, Ibu F Semanjuntak Buru Tambunan, Saudara Peter Samuel Manur, Saudari Juliana Sirait, Ibu KP Sihaan Buru Siregar, Ibu J Papaan Buru Siregar, Saudara Julianto Chandra Karyo. Kiranya kasih penyertaan daripada Allah Bapa menaungi saudara terkasih, menjaga mereka dan mengurapi saudara terkasih sehingga pertambahan usia menjadi sebuah tanda bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan saudara terkasih. Urapi mereka Tuhan dalam perjalanan kehidupan sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pekerja, sebagai pelajar. Engkau lah yang menyertai saudara-saudara kami terkasih dalam pertambahan usianya. Biar rahmat Allah selalu menaungi mereka dan menjaga saudara-saudara kami terkasih dalam kehidupannya. Pada kesempatan ini pula kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang berbahagia atas pernikahan, yang bertambah usia dalam pernikahan dan merayakan kebaikan Tuhan dalam keluarganya. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak S Manalu dan Ibu Boru Lumban Torua yang ke-11 tahun, pada keluarga Bapak Oman Ulang dan Ibu Boru Siregar yang ke-29 tahun, pada keluarga Bapak Gempe dari Munte dan Ibu Boru Simanjuntak yang ke-41 tahun. Kiranya kasih, penyertaan dan rahmat Tuhan selalu hadir dalam rumah tangga yang terkasih. Engkau menyertai keluarga, Engkau membimbing dan mengurapi anak-anak terkasih, Engkau membimbing dan menyertai kehidupan, pergumulan, pekerjaan, harapan-harapan yang saudara kami rancangkan bersama dalam rumah tangga Allah. Biar Tuhan mengurapi dan menyertai, biarlah kebahagiaan pada saudara kami terkasih dalam kehidupan usia berumah tangga. Biarlah Engkau Allah Sang Juru Budi tetap hadir dan mengurapi keluarga-keluarga yang berbahagia. Kami juga berdoa Tuhan, kami ingin berdoa dan memohon kekuatan daripada Kristus bagi saudara-saudara kami terkasih di lingkungan kami di Cianjur, di Indonesia, ketika semakin banyak korban pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau turunkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi dan menyertai kami, sehingga dalam pergumulan kami, dalam ketakutan dan kekhawatiran kami selalu melihat dan merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir, bahwa penyertaan Kristus selalu nyata dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa, pimpin kami yang Kristus. Meskipun jalan-jalan-Mu sulit kami pahami, meskipun jalan-jalan-Mu sulit kami mengerti dalam kehidupan kami, namun kami akan percaya penyertaan Tuhan selalu hadir, selalu sempurna dalam kehidupan kami.
Sertai kami Bapa, pimpin kami Kristus. Inilah doa kami, inilah syafaat syukur dan permohonan kami. Kami naikkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Bapa. Dan bersama-sama kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita pada saat ini. Ajakan memberikan persembahan syukur. Persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan syukur diiringi nyanyian jemaat NKB 133 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan di hari ini. Kau masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kami di tempat ini beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, di tempat ini Tuhan, dalam perhatian ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang belum dapat memberikan pada saat ini Tuhan. Dan persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya kuduskan, berkati ya Tuhan, agar menjadi berkat dan kemuliaan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita ini. Kita akan menyanyikan PKJ 165 ayat 1 sampai 3. Amin.
Umat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan dalam kehidupanmu. Teruslah yakin akan penyertaan dan kuasa Kristus dalam kehidupanmu. Yakinlah bahwa Dia adalah Allah yang mampu menuntun, menguatkan, dan berjalan bersama-sama dengan engkau dalam kehidupan ini. Yakinlah akan penyertaannya. Dia akan selalu menguatkan engkau. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.